Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 4 Mei 2026, bersama saya, Frater Theodulus Simasaputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa mengasihi Dia tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi harus nyata dalam tindakan, yaitu menuruti perintahnya. Kasih sejati kepada Tuhan terlihat dari bagaimana kita hidup sehari-hari. Apakah kita memilih kejujuran, kesabaran, pengampunan, dan kebaikan? Yesus juga memberi janji yang menguatkan. Kita tidak berjalan sendiri. Ia menjanjikan Roh Kudus, Sang Penolong yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita akan semua pengajarannya. Ini berarti di tengah kebingungan, kelemahan, atau godaan, selalu ada bimbingan ilahi yang menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Seringkali kita merasa jatuh dari Tuhan atau bingung menentukan langkah hidup. Namun, Injil hari ini mengingatkan jika kita tetap berusaha mengasihi Tuhan lewat perbuatan nyata, Roh Kudus akan senantiasa bekerja dalam hati kita, yaitu memberi terang, damai, dan arah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk mengasihi-Mu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang setia pada perintah-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan setia melaksanakannya setiap hari. Di saat kami lemah dan bimbang, ingatkan kami akan sabda-Mu dan tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.